Gimana caranya dapat 182.000 views? Ini sambil aku liatin nih. Lewat satu komen. Aku ulangi ya, 182 views lewat satu komen. Bener, satu komen doang. Sebelum aku cerita how to-nya, aku kasih background story-nya dulu. Jadi di hari Minggu kemarin, kondisi lagi santai sambil nunggu keluarga, duduk bosan nunggu, akhirnya buka threads, terus lihat ada satu postingan. Postingannya dari Kak Risma Dewi D, itu username ya. Lalu dia bikin satu postingan. Pengen belajar personal branding, mulai dari mana ya teman? Tanda tanya. Sebelum aku jawab, aku ingat ada sekitar 5 komen, 5 atau 6, tapi pokoknya segitulah. Semua jawabnya standar. Kenali dirimu sendiri, coba tulis apa yang kamu suka, share apa yang kamu suka, bla bla bla, dah 5 gitu. Sesimpel itu. Mindsetnya adalah kalau kita mau balas komen orang, kalau kita sama seperti yang lain, ya hasilnya akan biasa aja. So be different. Bikin sesuatu yang berbeda dari orang lain dan usahakan itu jauh lebih baik gitu ya. So after aku lihat semua komen itu, nggak ada yang praktikal. So aku balasnya kayak gini. Ini bahkan typo. You can do it with this, Kak Riz. Itu rencananya kontennya. Terus aku bikin breakdownnya. Nah tapi yang tercatat ternyata, yang terketik, you can with this, Kak Riz. Titik 2, breakdown. 1, siapa Kak Risma mau dikenal? 2, siapa target marketmu? Ketiga, mau selesain masalah apa? PS, lihat ke dalam bukan keluar. Oke. Lalu aku lampirkan screenshot satu template produk yang aku punya. Sebenarnya template produknya itu ini ada 9, tapi yang aku screenshot ada 3. Di dalamnya itu adalah kenali siapa diri, pertanyaan dan aspek, siapa aku, identitas, mau dikenal sebagai siapa, bla 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 dan seterusnya. Terus siapa target marketku, siapa yang akan beli produkku, demografi, situasi finansial, terus sampai ke bawah, dan problem, masalahku dan audiensku, problemku, problem audience, dan korelasinya apa yang bisa jadi sebuah produk. So itu yang aku share. Aku tahu ini konten yang bagus, tapi agak shock. To be honest, ini views terbesar yang pernah aku dapatkan lewat satu komen, malah bukan satu post. Kemarin notif masuk terus, like yang udah aku lihat 3, aku sempat lihat like-nya 20, naik terus jadi 300, naik 400 gitu. Ternyata itu baru notif yang sekilas muncul. Setelah aku klik notifnya, sudah ada 3000. So aku langsung share insight-nya ke grup Hidup Dari Karya, aku share ke mereka gitu. Nanti aku diskusi juga soal itu. Lalu ternyata 3000 itu naik terus sampai per hari ini. Hari ini adalah hari Selasa jam 11 siang, sudah 4000 views. Yang buat aku amazed sebenarnya bukan di di like-nya, tapi yang aku amazed adalah di jumlah repost dan share-nya. So, konten utamanya punyanya Kak Risma itu 831 like, punya aku 4000. Komen dia lebih banyak, 79 komen, punya aku 12. Lalu repostnya dia 88, repostku 664. Dia share-nya 44, dia punya aku 363. So, total viewsnya 182. Kalau kita perbandingan data, mungkin kita bisa bilang komenku menyumbang, kalau kita perbandingan apple to apple doang ya, dari 88, 600, 1:6 lah kurang lebih. Berarti kalau 180, minimal aku menyumbang 100 ribuan views dalam konteks ini. Kenapa aku berasumsi? Karena akun kekitaan baru kena suspend, jadi nggak bisa ngelihat viewsnya. So kembali ke konteks yang grup dulu tadi. Setelah aku share di grup, aku yakin itu juga menyumbang viewsnya. Mereka tertarik, emang efek itu ya komennya gitu. Kita berdiskusi, kurang lebih aku bilang kasih komen yang niat gitu. Perlakukan sebuah komen itu sama seperti sebuah postingan. Terus ada yang nanya, terus kesimpulannya apa Kak?
Ya jangan cuma komen standar di tempat orang yang kayak komen yang level cetak ya, wah bagus, mantap, terima kasih, itu udah biasa. Level keduanya adalah kayak cuma jawab standar kayak, oh kayak tadi pengen belajar personal branding, yang perlu kau lakuin adalah kenali diri sendiri, coba ini gitu, satu atau dua line itu biasa. Tapi yang ketiga sejauh ini, level 3-nya adalah kasih sesuatu yang praktikal ketika orang bertanya sesuatu supaya mereka praktekin. Prinsip ini juga yang kami pakai di setiap kelasnya kekitaan. Itu kenapa after kelas orang bisa langsung dapat insight dan bisa dipraktekin. Teori sekarang sudah bisa dapat di Google dimanapun dan sudah ada AI. So mereka bisa ngeresum semua informasi apapun. Yang orang tidak punya adalah offline-nya. Teknis setelah mereka sudah dapatkan materinya, ataupun kalau informasinya tetap online, kasih yang mereka langsung bisa praktekin. Itu note yang sangat penting. Aku yakin setelah aku info ini akan masih banyak pertanyaan. Silahkan kalian drop di kolom komentar. Tapi yang mau aku note dari sini adalah be different itu bukan cuma sekedar berbeda lagi. Sudah naik levelnya. Terus, oke, komen sudah clear tadi. Aku kasih tahu caranya. Terus aku sudah mention juga details dari komennya tadi. Gimana dampak viewsnya. Lalu closingnya gimana. Biasanya aku udah pernah dapat sampai 500 views per hari. Berapa nih lagi nih, 200-an clicks per hari itu sudah biasa. Cuma kemarin after kita kena suspend ya, jadi belum ada bikin postingan promo apapun, naiknya itu 149 clicks, lalu viewsnya naik 162 views. Produk ini adalah produk kekitaan yang paling murah, harganya 27.000. Nanti akan aku share juga di kayaknya di kolom komentar bisa atau enggak ya. Anyway lah, pokoknya gitu. So kayaknya nanti bisa di share di pin post. Dampaknya bukan cuma views di link ID-nya juga naik, karena yang closing juga ada. Aku bukain ya, kita masuk ke Gmail. Aku belum menghitung semua total total mana nih? Kok lama banget. Oke. Total berapa closing yang masuk, karena akun kita masih kena suspend, belum yang konten yang details. Tapi jelas purchasingnya ada. Sejauh ini yang kulihat di aku, notif yang masuk itu lebih dari 5. Kalau kita bikin hitung-hitungan sederhana, ini masih kecil banget. 5 kali 25 lah biar gampang ya, berarti sekitar 125.000 sekian. Tapi poin yang mau aku bilang adalah, dengan konten yang tadi, kalian bahkan nggak berniat untuk closing, orang akan mencari produknya kalian gitu. So mulai dari sekarang, komen yang niat di kapanpun kalian komen, terus baca dulu konten yang sudah ada sebelumnya, berikan informasi yang tidak diberikan yang lain. Kalaupun orang lain sudah memberikan informasinya, berikan yang lebih baik. Itu strategi yang bahkan aku pakai dari dulu, dari zaman SEO sampai sekarang. Lalu sebisa mungkin kasih 30% informasi dari sebuah produk yang kau punya. Kasih embed image, dan nanti akan berdampak langsung ke dalam bukan cuma views, like, comment, repost dan lain-lain, dan termasuk juga ke bagian link ID yang teman-teman punya. Nah, sewaktu aku udah komen gitu, aku agak cukup shock gitu. Shock dalam artian bukan karena nggak nyangka kontennya seperti itu akan dapat banyak engagement, tapi lebih ke kayak post komen yang aku bikin justru lebih banyak engagement dari postingan utama gitu. After itu, yang menjadi final strategi adalah, kalau kalian dapat views, kalau kalian dapat komen, please, aku ulangi, please direspon dengan baik,
dan sebisa mungkin direspon semuanya. Buat beberapa temanku yang levelnya ya sudah expert misalnya, mereka nggak punya waktu untuk merespon itu. Tapi aku bisa bilang ke teman-teman, kalau kalian nggak merespon setiap komen itu, kalian akan melewatkan harta yang sangat berharga gitu. Kalau kalian respon mereka dengan baik, kalian sedang membangun branding di kepala mereka, sehingga ketika ada konten yang berkaitan, ketika mereka punya problem, mereka akan mengingat konten kalian dan akan mengingat produknya kalian. Dalam konteks ini, banyak nama yang sudah ada di sini. Ada Eri Mamunu, Miao Elin, Ezania, Todi Raden Ajeng. Ketika mereka menemukan konten yang berkaitan sama personal branding, aku yakin mereka akan ingat ke kita, karena mereka sudah melihat konten itu, dan kami juga engage dengan postingan dan komen-komennya mereka. So, teman-teman, konten yang bagus itu sudah pasti, lalu kalian bikin produk itu juga sudah pasti. Tapi after kalian sudah dapat views yang bagus, mendirect ke mereka ke dalam landing page yang teman-teman punya, another stepnya adalah post productionnya gitu. Jadi manfaatkan si produk, setiap engagement yang ada, komen yang ada, supaya kalian juga mendapatkan respon yang better. Karena memang ketika ada closing itu bisa kita hitung, ketika ada views bisa kita hitung. Tapi bayangkan ketika kita di luar kamera, kita di luar keyboard, mereka punya kehidupan, mereka punya memori yang tersimpan di kepala mereka atas konten yang kita bikin. Itu yang nggak bisa kita takar. Tapi yang pasti, kalau kita bisa menanamkan memori yang baik, manfaat yang baik buat mereka, itu akan tersimpan. Sesimpel misalnya iklan-iklan waktu kita kecil, kita ingat, kita punya memori sampai sekarang. Gimana sebuah botol Nutrisari dipotong pakai pisau, kita coba praktekin, ternyata nggak bisa. Terus memori itu tersimpan, suatu saat kita ketemu, aku kemarin ketemu postnya di Threads, dan banyak orang yang engage, responnya luar biasa gede banget, dan semua orang cerita gimana mereka mencoba itu. So, sekarang semua angka yang di media sosial itu bisa dihitung, tapi di luar itu jangan lupa ada manfaat yang bisa kita berikan, yang nggak bisa kita taker, yang diterima sama audiensnya kita. Remember bagian itu, karena sama akhirnya tiba-tiba aku bisa dapat seorang investor yang ternyata setelah aku tracking itu dari seorang teman yang aku kenal sekitar 7 tahun. Begitu juga nanti produknya teman-teman, kita nggak tahu opportunity apa yang akan teman-teman dapatin, nggak tahu juga closing kapan yang akan terjadi setelah orang melihat produknya kalian. Tapi yang pasti itu kurang lebih historinya dari sebuah komen yang akhirnya yang aku dapatin tadi. Tapi aku coba expand, scale up point of view-nya, dampaknya, supaya kita lebih, kalau bisa aku bilang, lebih menghargai sebuah komen. Itu aja yang bisa aku share hari ini. Thank you banget teman-teman. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh komen di kolom komentar. Silahkan like, komen udah, silahkan like dan subscribe. Thank you banget 50 orang pertama yang sudah subscribe aku ini. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.